Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 dengan saya Indri Apriani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Patimuan 01 Kabupaten Cilacap. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa anak hanya selembar kertas putih dan kewajiban kita adalah mengisi lembar tersebut. Saya juga percaya bahwa guru harus selalu di depan memberikan contoh, guru harus serba tahu dan mentransfer ilmu pengetahuannya tersebut kepada murid tanpa melibatkan mereka dalam pencarian konsep pengetahuannya tersebut. Pembelajaran yang saya terapkan selama ini lebih berfokus pada aspek kognitif. Saya akan merasa gagal apabila peserta didik saya tidak mencapai KKM. Saya juga yakin bahwa pembelajaran terbaik adalah di kelas. Karena kelas menurut saya adalah tempat yang memang sudah disiapkan untuk belajar. Sehingga di dalam kelas anak akan lebih konsentrasi. Pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1. Cara pandang saya terhadap pendidikan berubah dan kepercayaan saya selama ini terkikis. Saat ini saya sadar bahwa anak bukan selembar kertas putih, melainkan sebuah kertas yang sudah terisi penuh, namun coretan-coretannya masih samar atau buram. Coretan-coretan buram ini adalah sifat dasar anak, baik ataupun buruk, yang sudah ia bawa sejak lahir. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntunnya, menebalkannya, coretan-coretan yang baik, dan semakin menyamarkan coretan-coretan yang buruk. Jadi, kita hanya bisa mengubah atau membimbing lakunya ke arah yang lebih baik. Namun, kita tidak bisa mengubah ataupun menghapus dasar yang sudah ia bawa sejak lahir. Kita hanya bisa menebalkannya saja atau menyamarkannya saja. Mempelajari modul ini membuat saya sadar bahwa peran seorang pendidik adalah lebih ke tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Kita harus memberikan kebebasan kemerdekaan kepada peserta didik dengan segala kodratnya, sehingga mereka mempunyai inisiatif, berpikir kreatif dan inovatif, mampu menemukan sendiri konsep ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar disuapi oleh guru. Ketika anak diberikan kebebasan oleh guru sesuai kodratnya, yang dalam hal ini kodrat anak adalah bermain, maka anak akan merasa senang dan tanpa sadar akan kita belajar. Saat ini saya sadar bahwa aspek kognitif bukan yang terpenting lagi, harus diselaraskan dengan aspek aspektif, yaitu budi pekerti. Budi pekerti di sini adalah rambu arahan yang kita berikan kepada anak, sehingga ia sadar bahwa kebebasannya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasannya haruslah kebebasan yang bertanggung jawab. Budi pekertilah yang akan membentuk manusia yang humanis, manusia yang penuh kasih sayang,
hati yang bersih, jujur, yang selamat dan bahagia. Setelah mempelajari modul ini, saya juga sadar bahwa pembelajaran tidak harus selalu di kelas. Kita dapat memanfaatkan lingkungan sebagai bentuk nyata. Apa yang mereka pelajari harus mempunyai korelasi dengan kehidupan, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan akan berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang akan segera saya lakukan adalah menerapkan Merdeka Belajar. Dalam pembelajaran saya akan mengajak peserta didik untuk turut serta dalam perencanaan pembelajaran, sehingga mereka akan antusias dalam mengikuti prosesnya. Saya akan mendorong peserta didik saya untuk berpikir kreatif, inovatif, dan mempunyai inisiatif dalam mengemukakan gagasannya, sehingga mandiri dalam menemukan konsep ilmu pengetahuan. Saya juga akan menerapkan pembelajaran kontekstual, di mana menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar, sehingga peserta didik akan mampu mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Dalam pemberian kebebasan Merdeka Belajar, tentu saja saya juga akan tetap memberikan rambu-rambu atau arahan agar anak tidak kehilangan arah. Saya akan menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan 5S dan pembiasaan sebelum atau sesudah proses pembelajaran. Saya juga akan bekerja sama dengan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan masyarakat sekitar, karena bagaimanapun sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar adalah 3 aspek pembentuk karakter budi pekerti seorang anak. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, salam sehat dan bahagia.